Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan Mirsaku. Alhamdulillah kita sampai di segmentasi tanya jawab. Insya Allah jawaban-jawaban dari guru kita akan semakin melengkapi pemahaman kita sehingga kita sangat bersungguh-sungguh untuk menjemput malam Lailatul Qadar, sebuah hadiah besar yang sangat luar biasa. Insya Allah kita termasuk daripada hamba-hamba yang akan mendapatkannya. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Tamsil Surahman. Kami persilakan yang akan dijawab oleh Ujai. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Yahya Hakam telah menjelaskan bahwa salah satu ciri-ciri malam Lailatul Qadar adalah dalam 10 hari terakhir. Sekarang yang saya mau tanyakan adalah bagaimanakah kita mengetahui ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu, Ustadz? Terima kasih. Terima kasih. Silakan. Pertanyaannya aneh. Referensinya punya Ustadz Yusa. Nanti biar saling melengkapi. Iya. Waktunya lama kita, aman. Nah, sebagaimana yang tadi juga sebetulnya sudah disampaikan Ayahanda, apa yang disampaikan oleh Ustadz Yusa, bahwa Ramadan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar di sana tidak secara spesifik diberitahukan atau diinformasikan tentang keberadaan malam Lailatul Qadar. Ulama sebetulnya berbeda pendapat, cuman mayoritas kita taunya 10 terakhir di dalam bulan suci Ramadan dan itu malam-malam ganjil. Sebenarnya luar daripada itu ada pendapat-pendapat yang berbeda. Contohnya bahwa yang namanya malam Lailatul Qadar itu ada di setiap malam-malam bulan suci Ramadan. Jadi bukan hanya sekedar ganjil saja Ustadz Agung gitu. Ada lagi yang mengatakan ada dia di 10 terakhir. Tapi juga enggak kudu yang namanya malam-malam ganjil gitu. Jadi pendapat itu banyak. Hanya saja memang lebih spesifik ya ke arah pendapat yang mayoritas kita dapatkan dan kita amalkan pada malam-malam ganjil di 10 terakhir. Apa sih hikmahnya? Sudah barang tentu. Kalau ibaratnya kata udah ketahuan di mana dia adanya, di situ kita jagain, kan begitu bahasanya. Mau kemana lo? Kalau orang betul bilang kan begitu kan, mau kemana lo? Gitu. Nah habis kelar kayak begitu udah gak dijagain lagi kan Pak? Gitu ya Anda. Iya gak? Justru dengan ditutupnya kapan malam Lailatul Qadar itu gitu. Maka umat Islam dan orang-orang beriman kepada Allah Ta'ala yang berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar ini yang mempunyai keutamaan luar biasa, seyogianya menjaga di setiap waktu malam bulan suci Ramadan minimal 10 malam terakhir tersebut gitu. Sehingga kita terus mengisi malam-malam kita, siang-siang kita dengan amalan-amalan soleh tadi. Dengan harapan ketika kita isi itu semua, kalau yang namanya Lailatul Qadar datang, pada akhirnya kita bisa nyaring tuh Lailatul Qadar insya Allah. Nah Ustadz Yusya mungkin bisa kita kembangkan lagi. Ini kan kita kebanyakan orang-orang awam yang seringkali melakukan sesuatu itu membutuhkan bukti-bukti konkret. Ya kan? Nah, bahkan kita juga sering mendengar kabar bahwa malam Lailatul Qadar salah satunya ditandai dengan kondisi yang sangat tenang, ya kan, tidak ada angin dan lain sebagainya. Tapi benarkah pertanyaannya? Memang adakah memang hadis-hadis yang mengabarkan seperti ini? Baik, terima kasih izin guru. Malam Lailatul Qadar itu memang ada ulama yang mengatakan memberikan tanda, ada yang tidak. Yang memberikan tanda pun dibagi menjadi 2 pendapat. Pendapat pertama, tanda itu dapat dilihat oleh orang umum. Semua orang bisa lihat. Biasanya itu berkaitan tentang gejala alam. Yang kedua hanya diberikan kepada orang-orang yang memang mendapatkan malam Lailatul Qadar berupa intuisi di dalam hatinya. Allah sendiri yang menanamkan dan tandanya khusus pula dia yang dikasih tahu. Apa tandanya bagi orang-orang umum? Kita semua bisa lihat. Imam Abdul Aziz Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Irsyadul Ibad mengatakan Lailatul Qadar lailatun baljatun
wala harratun wala baridatun wala sahaba fiha wala matara wala riha. Malam Lailatul Qadar itu tandanya apa? Malamnya cerah. Dia nggak ada bintang, nggak bertabur bintang, tapi malamnya cerah. Wala harat, tidak panas, tidak pula dingin, adem, rintik hujan tidak ada, angin pun terdiam. Dan yang paling terlihat lagi, orang baru sadar ketika pada pagi hari matahari terbit, la syu'a alaha, tidak ada panas matahari yang dirasakan, padahal mataharinya terang benderang. Yang tahu ini kita orang umum biasanya cuma siangnya. Ketika dia tahu, yang timbul apa? Cuma penyesalan, berarti semalam dong Lailatul Qadar. Mana lagi di pos kamling, lagi ngebanting, ya Allah karim. Itu Lailatul Qadar kata Ustaz Jaya. Ini orang umum bisa lihat. Tandanya, gejalanya, gejala alam. Tapi kalau orang yang khusus memang Allah berikan. Apa tandanya? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pendengaran kepadanya. Yang namanya pepohonan, yang namanya bebatuan, semuanya pada malam hari itu bertasbih dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bisa mendengar itu semua. Bahkan ketika dia terpejam sejenak, disitulah Allah berikan tanda mimpi kalau dia mendapatkan karunia daripada malam Lailatul Qadar. Pernah datang diceritakan satu riwayat min ashabir rijal, min ashabin nabi, dari beberapa sahabat nabi yang cerita aru Lailatul Qadri fil manam. Dia merasa pada saat tidurnya bermimpi Allah berikan kepadanya malam Lailatul Qadar. Maka besok dia tanya kepada Nabi, benarkah Nabi mimpi itu? Kata Nabi, benar, itulah mimpi tentang malam Lailatul Qadar dan kau bagian orang-orang yang mendapatinya. Nah, masalah lagi buat kita, kapan tuh turunnya malam Lailatul Qadar? Banyak versi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Banyak pendapat-pendapatnya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ada 45 versi pendapat tentang malam Lailatul Qadar. Bahkan Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan ada 60 versi daripada malam Lailatul Qadar. Tinggal kita mau pilih versi yang mana. Nah Ustadz, bisa ditegaskan lagi, bentuknya seperti apa? Ketika mendapatkan hadiah itu apa? Jadi sebagian mengatakan adalah ketenangan. Kan kalau orang-orang awam tidak cukup sekedar begitu kan. Mendapatkan apa sesungguhnya? Siapa? Lalu tandanya apa? Kalau orang ini mendapatkan malam Lailatul Qadar pada kehidupannya. Pasti. Pada ayat itu dikatakan tanazzalul malaikah. Malam Lailatul Qadar itu malaikat turun. Makanya makna kata Al-Qadar itu doyak, kok sempit. Sempit kenapa? Dunia sempit, malaikat turun semua ke bumi. Untuk apa? Memberikan salam kepada orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Malaikat memberikan salam, bahkan jumlah malaikat yang turun melebihi daun-daunan bebatuan yang ada di dunia, kalah dengan banyaknya malaikat yang turun. Yang dapat Lailatul Qadar diberikan salam oleh malaikat. Bahkan Jibril pun memberikan salam kepada mereka. Lalu tandanya apa? Orang yang bekas memberikan salam. Apakah malaikat pakai parfum? Enggak. Orang yang diberikan salam oleh malaikat Jibril tandanya apa? Riqraqqa qalbuhu wa kasura dam'u. Maka efeknya adalah dia menjadi orang lembut hatinya dan gampang meneteskan air mata. Luar biasa, luar biasa sekali, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kami silakan kepada Ibu Endang. Ibu Endang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan Pak, jadi Ustadz untuk wanita yang sedang haid, ya, sedangkan kita wanita itu berada di masjid, bukan berada di masjid, berzikir dan selalu membaca ayat-ayat Allah. Apakah memang bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar? Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Naam. Dalam persoalan antara laki dan perempuan memang mempunyai perbedaan dan juga keutamaan masing-masing.
Dan mereka adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebetulnya keringanan. Perempuan itu adalah orang yang bisa meninggalkan ibadah puasa, ibadah sholat, bahkan yang menarik sholatnya enggak pakai dikodok, puasa yang dikodok. Kenapa? Karena sholat tiap hari. Tetapi kalau yang namanya puasa saban tahun doang kan gitu. Nah karena itu merupakan satu hal yang memang sudah menjadi takdirnya dari Allah Ta'ala. Maka dia gak bisa menolak gitu. Tetapi ketika berbicara tentang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memang pada kondisi dan keadaan seperti itu ibadah-ibadah tertentu tidak diperbolehkan. Sebagaimana duduk di dalam masjid diam, terus kemudian apa lagi? Membaca Quran, terus kemudian sholat, puasa dan lain sebagainya termasuk di dalamnya tawaf. Akan tetapi bukan berarti kemudian menjadikan diri dia itu jauh kepada Allah Subhanahu wa taala di saat haid itu. Justru orang perempuan itu wajib jaga-jaga dalam kondisi itu. Rate-rate yang saya lihat, yang namanya perempuan kalau lagi begitu tegangannya tinggi. Bener gak? Bawaannya sensi baik. Iya, pokoknya bawaannya orang betul bilang nyolot be, nyolot aja gitu. Ngapa sih lo? Gitu kan. Pasti lihat lagi halangan, oh pantes, biasanya rata-rata begitu. Karena memang pada situasi yang kayak begitu wajar setan dekat. Banyakin ibadah gitu kan. Banyakin yang namanya taat kepada Allah dari jalan-jalan yang lain dengan tadi membaca zikir. Jadi aurat, wirid gitu. Jangan sampai lepas nih mulut nih. Gitu. Terus juga perbanyak wudu. Wudu bukan berarti kagak boleh walaupun dalam kondisi kayak begitu. Justru itu yang membantu kita agar kemudian terbentengi daripada yang namanya syaitan. Apa wirid-wirid yang kita baca tuh? Gitu. Kalaupun bahasanya penghafal Quran bagaimana caranya? Ini ulama juga memberikan pandangan. Kalau misalkan bahasanya ada orang yang mengatakan, ulama mengatakan dia hafizah nih. Gitu. Bagaimana caranya? Lah kalau misalkan ibaratnya dia lagi haid terus kagak boleh baca Quran kan rada keder juga ngulangnya bagaimana? Kan bisa lupa gitu. Maka baca aja tapi niatinnya menjadi zikirnya, wiridnya. Sehingga dia tetap mutqin, tetap bisa. Nah dengan harapan sedemikian rupa gitu kan. Insya Allah enggak menutup kemungkinan. Karena saya kagak baca. Orang yang yang kagak boleh dapat malam Lailatul Qadar. Perempuan yang lagi haid. Belum nemu saya. Kali kalau Ustadz Yusan nemu apa kagak gitu kan. Saya belum nemu gitu kan. Kayaknya kagak adil banget, giliran saya kan hamba juga. Gara-gara haid tibang haid doang kagak boleh gitu. Baik, jadi pada intinya kita tidak usah terlalu khawatir ketika memang tidak bisa beriktikaf di masjid. Betul. Allah pun tetap kita memiliki potensi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita.